mengenai positif legislator yang dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Anwar, pemohon telah merenungkan dan memutuskan untuk tetap memohon kepada Mahkamah untuk menggunakan kewenangan positif legislator. Oleh karenanya pemohon telah menambahkan argumentasi bahwa kewenangan positif legislator Mahkamah Konstitusi bukan suatu kewenangan yang inkonstitusional. Bukankah Mahkamah Konstitusi kerap kali menggunakan kewenangan tersebut dalam memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Pemohon ambil contoh misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015, di mana Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan dalam pasal 29 ayat 1. Kemudian frasa kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan pasal 29 ayat 3 dan frasa perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya dalam pasal 29 ayat 4. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2017 masih dalam Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah merubah norma frasa usia 16 tahun menjadi frasa umur 19 tahun. Meskipun dalam putusan ini Mahkamah menyerahkan ke DPR untuk segera merubah dengan petunjuk dari putusan tersebut. Namun secara substantif Mahkamah Konstitusi telah mengubah norma pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dan contoh terakhir dari pemohon adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menambah norma atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Melalui putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan eksistensinya sebagai pemegang tugas positif legislator. Kemudian untuk memperkuat argumentasi pemohon mengenai kewenangan positif legislator, pemohon mengutip pendapat dari Adena Fitri Puspitasari dan Purwono Sangkono Raharjo dalam Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional volume 1 nomor 1 tahun 2022 halaman 690. Kedua, pendapat dari Prof. Mahfud MD yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam acara FGD yang diselenggarakan oleh BPHN pada Selasa 2 November tahun 2010, dan ketiga Diding Jaludin dalam buku Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, penerbit Binara pada ASI Bandung tahun 2023 halaman 30. Sehingga tidak berlebihan dan beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi memutus dalam permohonan akuo menggunakan kewenangan istimewanya yaitu positif legislator. Hal tersebut bertujuan semata-mata untuk memulihkan kerugian hak konstitusional pemohon dengan segera tanpa harus menunggu proses legislasi di otoritas pembentuk undang-undang.